Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit pada otot manusia. Macam-macam kelainan otot yang akan kita pelajari antara lain hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, dan tetanus. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi otot umumnya terjadi pada atlet binarga dan kebugaran. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Penyebab lainnya adalah otot yang sudah lama tidak bekerja, atau biasanya pada orang yang lama terbaring sakit. Stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Sahabat cerdas, demikian tadi macam-macam kelainan pada otot manusia. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Sekarang, mari kita baca bacaan berikut ini tentang salah satu gangguan pada otot manusia. Salah bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku, ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto, spesialis akupuntur, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak,
orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat, dan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidur harus nyaman. 2. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. 4. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. 5. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Ide pokok setiap paragraf. Paragraf 1. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Paragraf 2. Salah bantal menyebabkan leher tengeng atau nyeri leher. Paragraf 3. Salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Paragraf 4. Salah bantal dapat terjadi dan dialami oleh siapa saja. Paragraf 5. Penyebab tortikolis. Paragraf 6. Penyebab nyeri leher. Paragraf 7. Semua orang bisa mengalami nyeri. Paragraf 8. Bila sudah terkena salah bantal, ada baiknya segera diobati dengan cara dipijat.
Paragraf 9. Sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya juga dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Paragraf 10. Cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Sahabat cerdas, kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian, susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingatkah kalian apa itu komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik, seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus mengetahui ciri-ciri komik yang baik. Nah, sekarang mari kita pelajari apa saja ciri-ciri komik yang baik. Berikut ini adalah ciri-ciri komik yang baik. Pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. 3. Menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. 4. Biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. 5. Penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. 6. Menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat.